Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter @demotion dengan judul Mayit. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan bagi kalian yang ingin membaca langsung, kalian bisa klik link tersebut, sekaligus kalian juga bisa mensupport penulisnya supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Malam menjelang. Rudy sudah berpakaian rapi, lengkap dengan jam tangan dan rambutnya yang sudah tersisir rapi. Ia berniat untuk melihat pentas seni yang akan diadakan di desa sebelah. Sekalian dia berniat untuk menemui pacarnya. Tentunya karena memang mereka sudah ada janji untuk bertemu di acara tersebut. Rud, pulangnya jangan malam-malam ya. Takut nanti ada apa-apa di jalannya, ucap ayahnya memperingatkan Rudy. Beres, Pak, jawabnya sambil mengacungkan jempol. Rudy berangkat dengan menggunakan sepeda kumbang milik ayahnya, karena memang hanya itu yang ia punya. Ia berangkat jam 8 malam, melewati perbatasan desa yang gelap dan sepi. Ditambah jalan yang rusak, membuatnya harus ekstra hati-hati untuk mengemudikan laju sepedanya. Setelah menempuh perjalanan yang berliku, akhirnya Rudy bertemu dengan pujaan hatinya di tempat yang telah mereka setujui. Suasana tampak begitu semarak, dengan hiasan lampu dan orang-orang yang berlalu lalang. Begitu ramai, karena memang acara seperti ini hanya diadakan sekali dalam setahun. Sebuah pentas rakyat untuk warga desa. Waktu tak terasa begitu cepat ketika bersama sang pujaan hati. Ya, itulah yang Rudy rasakan. Semakin malam, lalu lalang dari orang-orang sudah mulai tak terlihat. Hiburan dari sang biduan dangdut pun sudah usai. Malam semakin bergulir hingga tiba saat pertunjukan wayang dimulai. Yang berarti di mana waktu sudah berada di tengah malam. Suara gamelan dan nyanyian sang sinden seakan memberikan makna tersendiri ketika acara ini dimulai. Rudy pun bersiap untuk pulang karena malam telah larut. Setelah bersalaman dengan sang pujaan hatinya, Rudy pun segera pamit untuk pulang. Kembali dia melewati jalan yang rusak, sepi, dan gelap. Entah kenapa malam ini terasa begitu sunyi dan berbeda. Aneh rasanya. Namun ia mencoba terus mengayuh sepedanya sambil micingkan mata untuk mencari jalan yang ia rasa mudah untuk lewati. Ia mengayuh sepedanya lebih cepat ketika melewati jalan yang samping kanan dan samping kirinya terdapat banyak pohon pisang, kelapa. Duh, kok ngedadak berat ya? Batinnya berucap. Tak kala sepeda yang ia tumpangi mendadak terasa begitu berat. Seperti membawa beban berat, pikirnya. Atau ban sepedaku kempes kali ya, pikir Rudy. Ah, tidak mungkin.
Aku tadi pulang udah ngecek kok ban sepeda truknya. Rudi mulai bergidik merinding. Udara dingin terasa memeluk tubuhnya. Ia menapakkan salah satu kakinya. Namun entah kenapa, kakinya begitu bergetar. Ketakutan mulai memasuki dirinya. Ia coba turun untuk mengecek keadaan sepeda tersebut. Sambil berjongkok, dia memperhatikan setiap detil dari sepedanya tersebut. Ia mencoba mencari apa yang salah dari tunggangannya ini. Dan ketika ia berdiri, karena tak ada masalah yang dirasa salah pada sepedanya, mendadak dia terhenyak. Ia seolah tak bisa bernapas untuk sekian detik lamanya. Karena di samping sepedanya sebelah barat, dia melihat sosok mayit yang sedang menghadap kepadanya. Kakinya bergetar hebat. Ketakutan semakin memasuki ke dalam dirinya. Mulutnya diam kaku. Setiap kata yang ia coba ucapkan hanya terbata yang ia bisa. Sosok mayit tersebut masih terlihat menghadapnya. Entah dapat kekuatan dari mana, tubuh Rudi yang semula kaku membatu, mulai bisa berjalan kembali. Ia segera berlari sambil menuntun sepedanya. Dengan peluh yang membasahi sekujur badan, ia coba mendorong sepedanya sekencang mungkin, menjauhi sosok mayit tersebut. Rudi kalah. Ia terus berlari sambil menuntun sepedanya, karena dia pikir gak bisa dia meninggalkan sepedanya, karena sepeda ini milik ayahnya. Namun sial bagi Rudi, sosok mayit tersebut malah terus mengejarnya, meloncat-loncat di udara di samping dirinya. Rudi mulai menggila karena saking tak kuat menahan takut, dan karena beban dia harus menuntun sepeda. Kini sepedanya ia banting, dan Rudi mulai berlari sekuat tenaga meninggalkan sepedanya, karena dia lebih berpenting berpikir untuk keselamatan dirinya. Hingga setelah dia rasa jauh dia berlari, akhirnya dia sampai di desanya. Namun itu tak kunjung membuat Rudi menghentikan langkahnya. Ia masih berlari sekencang mungkin menuju rumahnya. Ayahnya yang seperti tadi menunggu kepulangan Rudi beranjak dari tempat duduk karena melihat Rudi yang tengah kalap menuju rumahnya. "Kenapa, Rud? Yang eling, Rud. Eling, Rud." Ayahnya berucap mencoba menenangkan anaknya. Namun Rudi hanya berteriak. Para tetangga yang mendengar teriakan Rudi langsung keluar untuk melihat keadaan Rudi. Para perempuan yang melihat langsung terlihat panik. Suasana menjadi kacau di depan rumah Rudi. Hingga akhirnya Rudi jatuh, tergolek tak berdaya. Ia pingsan karena ketakutan dan kepanikan yang dia rasakan. Para tetangga segera membopong tubuh Rudi untuk dimasukkan ke dalam rumahnya. Ayahnya terlihat panik. Ibunya juga begitu shock ketika melihat keadaan putranya. Sementara para tetangga mencoba memijit-mijit kening Rudi dan mengusap hidungnya dengan minyak kayu putih, berharap Rudi bisa segera siuman
dan lebih baik keadaannya. Namun, semua usahanya sia-sia. Rudi tak kunjung bangun. Sementara malam semakin bergulir, menunjukkan pukul 12 malam. Para warga yang asalnya berkerumun mulai membubarkan diri masing-masing. Rumah yang tadinya ramai sekarang menjadi sunyi sepi. Hanya tinggal ayah dan ibunya Rudi saja. Sang ayah pun menutup pintu rumahnya. Rudi sudah terbaring di kamarnya. Ayahnya pun sudah masuk ke dalam kamarnya sendiri untuk tertidur, karena malam sudah terlalu larut. Namun, tak selang beberapa menit ketika ayah Rudi masuk ke kamar, terdengar suara dari depan rumahnya. Duk, 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 duk. Suara seperti seorang memukul jendela rumahnya. Suara itu terus berulang sampai-sampai membangunkan ayahnya Rudi yang tengah atau yang hendak tertidur. Ia terganggu karena suara ketukan yang berulang dan membuatnya begitu penasaran. Ia lalu bangun dari tempat tidurnya untuk melihat ke depan rumahnya. Dan ketika baru sampai di ruang tamu rumahnya, ia melihat sesosok tinggi berbalut kain kapan hitam. "Astagfirullah," ucap ayah Rudi, karena kaget melihat sosok mayit tengah berada di depan rumahnya. Ayah Rudi melihatnya dari balik gordeng tipis yang menutupi jendelanya. Mayat tersebut tengah membentur-benturkan kepalanya ke jendela. Namun, dengan tenang, ayah Rudi berjalan ke dapur. Ia lalu mengambil garam yang akan ia larutkan ke dalam gayung bak mandinya. Sembari mencampurkan air dan garam, ia membacakan doa-doa. Setelah dirasa cukup, ia berjalan kembali menemui sosok yang mengganggu rumah dan anaknya tersebut. Ayah Rudi segera membuka pintu. Ia langsung menyiramkan campuran air dan garam tersebut ke arah sosok mayit yang tengah membenturkan kepalanya ke jendela rumahnya. Syuh! Air disiramkan ke mayit tersebut. Sosok itu langsung jatuh, menggeliat, seakan kepanasan. Lalu tak lama sosok itu mulai menghilang dengan meninggalkan noda hitam di ubin rumah Rudi. Ia menghilang seperti menguap menjadi asap hitam pekat dengan aroma pandan yang bercampur busuk. Keesokan harinya, Pak Jani yang merupakan warga kampung di sini datang ke rumah Rudi sambil membawa sepeda kumbang milik ayah Rudi yang semalam ia tinggalkan di jalan. Rudi juga sudah sadar dan sudah bisa diajak komunikasi, dan Rudi mencoba menjelaskan tentang kejadian yang ia alami malam tadi. Cerita lain tentang sosok yang diteror mayit ini datang juga dari seseorang. Sebut saja namanya Mbok Darsem, seorang perempuan tua yang pernah diganggu oleh sosok mayit ini. Mbok Darsem tampak panik karena dia tak tahu kemana selendangnya
ia berniat untuk menjenguk saudaranya yang tengah sakit di dusun sebelah. Ia biasanya membawa centing bambu atau wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Ia berniat untuk membawa beras dan kelapa sembari menengok saudaranya itu. Setelah lama ia mencari selendangnya, akhirnya dia menemukannya. Segeralah ia berangkat menuju rumah saudaranya. Rumah saudaranya itu, jalan untuk menuju rumah saudaranya itu harus melewati jalan desa yang masih ramai. Karena memang kebetulan belum terlalu malam. Sekitar berjalan selama 15 menit. Ia pun sampai. Segera ia masuk untuk melihat keadaan saudaranya. Ia memijit-mijit dan sesekali menyuapi makanan. Karena kondisi saudaranya yang lemah tergeletak di kasur. Tak terasa waktu cepat berlalu. Hingga akhirnya waktu menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya Mbok Darsem izin pamit untuk pulang kepada saudaranya. Pardi yang merupakan anak dari saudaranya yang tengah sakit mencoba menawarkan untuk mengantar Mbok Darsem pulang ke rumahnya. Namun Mbok Darsem menolak karena ia tak mau merepotkan dan ia juga sudah terbiasa pulang sendiri. Akhirnya Mbok Darsem pun pamit untuk pulang. Namun ia memilih rute yang berbeda. Sewaktu ia datang, ia mengambil jalan pintas menuju rumahnya. Namun jalan pintas tersebut harus melewati kebun pisang milik warga desa yang memang rapat dan gelap. Rasa tidak enak memang sudah Mbok Darsem merasakan sewaktu ia mulai melewati jalan pintas ini. Dingin dan gelapnya malam seakan menjadi bumbu pelengkap rasa was-wasnya. Ditambah suara burung yang terdengar dari pojokan kebun ini. Bulu kuduk Mbok Darsem seketika meremang mendengar suara aneh dari burung tersebut. Ada ketakutan di setiap langkah yang ia pijakan di kebun ini. Ia mempercepat langkahnya agar segera sampai di tempat yang ia tuju. Namun, langkah kakinya mendadak terhenti. Tubuhnya kaku. Bagaimana tidak? Di ekor matanya sebelah kiri, ia menangkap sesosok mayit yang tengah menyender di batang pohon pisang. Tubuh Mbok Darsem mendadak kaku, diam tak bisa bergerak, didekap ketakutan yang luar biasa. Sosok tersebut lalu mulai mendekat. Semakin dekat. Namun tubuh Mbok Darsem masih tetap tak bisa digerakkan. Dan kini sosok itu sudah berada di hadapan Mbok Darsem. Berhadapan muka satu sama lain. Mbok Darsem dipaksa melihat ketakutannya sendiri. Perlahan pandangannya mulai gelap dan berkunang-kunang karena rasa takut yang sudah tak ia tahan lagi. Dan bruk, Mbok Darsem jatuh pingsan di area kebun pisang di tengah jalan setapak yang ia lewati.
Sejak itu, Mbok Darsem tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hingga keesokan harinya, Mbok Darsem dibangunkan oleh sang pemilik kebun. Biasanya konon makhluk ini muncul karena akan ada pertanda gagalnya panen atau datangnya penyakit menular. Itu biasanya dipercayai oleh warga sekitar yang memang biasanya sosok mayit ini menampakkan wujudnya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Untuk kritikan dan sarannya sangat kami tunggu di kolom komentar. Terus ikuti channel Obor Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.